selamat pagi. Shalom adik-adik. Ini kita sudah ketemu di minggu ke berapa ya? Kesekian lah ya. Ke pertama ini. Bulan Mei. Oke, iya. Bulan Mei minggu pertama. Oke, siap. Jadi sebelum kita memulai ibadahnya, kita pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masih boleh beribadah di rumah dengan keluarga kami masing-masing. Sertai kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau ngapain lagi ya ini? Kita mau memuji Tuhan lagi sekarang. Lagu apa ini? Lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan Lihatlah. Mari adik-adik boleh bangkit berdiri dong. Tepuk tangan di rumah bahagia. Amin. Amin. Yuk kita mulai, pujikan. Kak Oli. Tepuk tangan adik-adik.
selanjutnya Selanjutnya, kita sudah memuji Tuhan ya Kak. oke. Udah mau masuk ibadah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Oh, kita Tuhan. mendengar firman Iya. Berarti kita harus serius dengan firman Tuhan. Jadi kita pujikan Iya. firman-Mu, pelita bagi kakiku. Oh ya, adik-adik boleh duduk. Jadi kan habis berdiri sukacita. Oh iya, lupa ya. Gimana Oke. sih? Yuk, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan bagi hari ini akan kita renungkan, tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayat pertama sampai dengan 23. Demikian sabda firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Azab. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekati budaya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu orang yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam
dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa, mohon hikmat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca. Berkati, kuduskan, sucikan hati pikiran kami untuk benar-benar tertuju akan sabda firman Tuhan. Sehingga kami boleh tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman yang boleh kami baca pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu kalian mengenal dan pernah tahu tentang istilah Thanksgiving. Thanksgiving adalah perayaan yang dirayakan di Amerika sebagai ucapan syukur, ya, yang dirayakan setiap bulan November di minggu terakhir pada hari Kamis. Setiap keluarga berkumpul, mereka makan bersama dan mereka saling bercerita. Mereka bersuka cita, ada kebersamaan, bersyukur. Demikian dengan kita. Dalam minggu-minggu ini, kita juga merayakan masa raya unduh-unduh atau hari raya persembahan. Di sana kita biasanya membawa persembahan untuk diserahkan di dalam altar, ya, pada waktu ibadah minggu. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu give thanks, tentang bersyukur. Dari firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat 23, di sana kita belajar tentang Allah sebagai hakim yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, Allah tidak menginginkan adanya kepura-puraan. Allah sangat murka itu semua, ya. Dan yang keempat, Allah memberikan kunci buat kita semua. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Allah mau kita memberikan ucapan syukur kita dengan sepenuh hati. Bagaimana teman-teman saat ini? Apakah hari ini dipenuhi dengan ucapan syukur, sukacita, atau bersungut-sungut, sedih, dongkol, marah? Perlu kita ketahui, kalau kita dalam kondisi marah, ya, suka ngedumel, tidak bisa berduka, mengucap syukur, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ada adalah permasalahan yang senantiasa datang menghampiri kita. Rasanya permasalahan nggak cepat selesai, nggak ada habisnya, nggak berhenti menghampiri kita. Setiap masalah yang menghampiri kita tentu seizin Tuhan. Dan di balik itu semua pasti ada jalan keluar. Kuncinya cuma satu. Di ayat 23 tadi dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Tuhan ingin kita mengucapkan syukur dengan sepenuh hati, baik dalam masa suka, duka, berkelimpahan, berkekurangan, tetap kita mengucap syukur. Seperti masa-masa sekarang, kita harus homestay, di mana saat-saat seperti ini adalah saat-saat tidak menyenangkan, tidak bisa pergi kemana-mana sesuka hati kita. Tapi kita diajarkan untuk bersyukur, karena masih ada
hari esok atau hari ini yang bisa kita nikmati. Hari ini kita bisa bertatap muka, ya, walaupun secara online. Adik-adik bisa menghirup udara segar, ya, menikmati ciptaan Tuhan, walaupun hanya di lingkungan tempat tinggal kalian, tidak bisa kemana-mana, ya. Tetap mengucap syukur. Saatnya kita untuk bisa saling mengenal. Dimulai dari keluarga kita, mengenal ayah kita seperti apa kegemarannya. Kalau selama ini kita ketemu mungkin hanya 4 jam karena selalu bersisipan, ya. Kita sekolah, orang tua kita masih bekerja. Waktu kita pulang, orang tua kita belum pulang. Kita tidur, orang tua kita datang. Saat ini saatnya untuk saling mengenal ayah, ibu kita. Kalau punya kakak-kakak atau adik kita. Dan juga mengenal hati kita. Untuk kita bisa saling berbagi. Toleransi. Tidak semaunya sendiri. Tidak harus apa yang menjadi keinginan kita dipenuhi. Tidak peduli dengan keinginan orang lain. Kebutuhan, keperluan orang lain. Kita belajar untuk bisa mengucap syukur. Karena kehidupan yang utama, kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu adalah berkat yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa buat kita boleh menjadi pelaku firman dan saluran berkat buat sesama kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang bersyukur. Tentu dalam hal bersyukur, kita senantiasa bisa menolong orang lain, ya, dengan memberikan berkat. Bisa berupa uang, bisa berbagi makanan, bisa juga berbagi tentang pikiran, tenaga, nasihat, ya. Tapi semuanya itu kuncinya satu, dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tanpa ada diikuti dengan wah nanti aku dapat hadiah, wah aku nanti dinilai orang baik, wah aku nanti bisa jadi orang terkenal. Bukan itu, ya. Tapi kesungguhan hati, dan kita yakin apapun masalah kita, Tuhanlah jalan keluar buat kita untuk tetap berserah kepadanya. Terkhusus masa-masa saat ini, kita harus tetap melekat kepada Tuhan, ya. Melekat kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan tetap menjadi pelaku firman yang hidup, peduli dengan sesama kita. Jika kalau kita mau keluar, gunakan masker. Kalau kita benar-benar penting untuk melakukan aktivitas yang harus dilakukan di luar, jangan lupa memakai sarung tangan, ya. Cuci tangan saat kita membuka pintu, ya. Cuci tangan sebelum kita makan. Perhatikan itu, karena dengan sikap kita, 1, kita mengasihi tubuh kita, 2, kita mengasihi keluarga kita, 3, kita mengasihi sesama yang ada di lingkungan kita. Itu wujud ucapan syukur. Mau mendengar, ya, apa yang diinstruksikan oleh Bapak Ibu Guru stay at home, juga apa yang diinstruksikan oleh pemerintah. Jaga jarak, tetap terapkan pola hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, dan juga menjadi berkat yang utama buat keluarga, tetangga, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gimana firmannya adik-adik? Masuk dong. Pasti pembawa firmannya. Oke. Mantap. Ya kan, Kak? Iya Siap. dong. Setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik mengumpul persembahan, lalu Nanti serahkan ke
dicerahkan ke orang tuanya, Orang ke papa tua. mamanya, nanti biar orang tuanya yang ngasihkan, yang memberikan Berikan ke siapa? di gereja dong. Oh, ke gereja, Kak. Iya, oke. ke gereja. Oke. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan pujikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah nih, Kak. Wah, udah akhir cepat sekali. Ya iya dong, Wow. jangan lama-lama, Kak. Wah, adik-adik pasti senang nih udah di akhir acara nih. Mantap. Akhir acara, akhir kebaktian. Iya, oke. Silakan Kak Yosa. Mari kita berdoa untuk persembahan dan penutupan. Ya Tuhanku Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, kami pada saat ini berterima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan. Sertailah persembahan kami supaya dapat berguna bagi sesama kami, bagi gereja, dan juga apapun itu ya Tuhan. Sekarang ini kami sudah selesai beribadah. Kami berterima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin firman itu akan menjadikan hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Amin. sudah nih Kak. Sudah. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Kita ketemu lagi di ibadah online minggu depannya lagi. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom.